Getarannya luar biasa sekali ya. Dan go. Tidak sedramatis yang varian dan 100. 0 sampai 100 ini malah di Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Kalau kalian yang mungkin follow Instagram kami, cvt.indonesia gitu ya, mungkin kalian akan lihat bahwa kami lagi sering membahas betapa mahalnya Toyota Agya yang varian GR Sport. Memang dia tidak lagi LCGC, kelihatan dari logonya ya. Nggak ada logo ayam ini lagi. Ya logo Garuda sih, nanti ada yang marah lagi bilang ayam. Ya logo Garuda ini. Di sini logonya berbeda Toyota karena memang sekarang yang varian GR sudah bukan masuk lagi di LCGC. Yang LCGC yang varian G-nya saja. Nah, tapi kali ini, kami di video kali ini ingin bahas apa alasan dari Toyota bisa membandrol mobil ini, terutama untuk yang varian ini ya, harganya bisa tembus di 256 juta. Wow, sebuah Agya harganya 256 juta. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Toyota Agya. Oke, mungkin kami nggak akan terlalu detail perubahan apa sih berubah segala macam. Kami juga udah pernah bahas ketika pertama kali meluncur ya. Kalian bisa nonton di sini. Dan kalau mungkin kalau detail-detail juga channel lain udah duluan dikasih kesempatan sama Toyota. Kami baru kali ini dikasih kesempatan sama Toyota. Jadi baru kami sekarang mau bahas aja variannya apa aja sih sebenarnya dari generasi keduanya Toyota Agya ini. Oke, kita mulai dulu dari yang varian bawahnya. Dia varian bawahnya itu varian E, available dalam opsi transmisi manual saja. Sedangkan yang atasnya G. Terus baru yang paling tinggi adalah yang varian GR Sportnya ini. Nah, untuk Agya tahun ini yang generasi keduanya ini sekarang tidak available lagi dengan mesin 1000 cc. 1000 cc mungkin cek aja toko sebelah atau kembarannya. Di Ayla dia beberapa ada opsi mesin 1000 cc-nya. Sekarang hanya tersedia dalam mesin 1200 saja. Dia mulai dari varian E sampai yang varian GR semuanya 1200 saja. Nah, jadi yang varian GR itu tidak lagi masuk LCGC seperti kami sebutkan di awal. Yang varian G-nya masuk masih di LCGC. Ini yang pakai strategi yang sama digunakan di Honda Brio lah ya. Mungkin karena melihat kesuksesan yang terjadi di Honda Brio yang sekarang Honda Brio menjadi mobil terlaris di Indonesia sudah beberapa tahun terakhir belakangan ini, membuat Toyota memutar strateginya berbeda dan menyamakan dimirip-miripin sama si Honda Brio gitu ya. Untung strateginya nggak dikasih tambahan spoiler jemuran di belakang ya. Masih mending lah, ini masih lebih proper. Oke, kalau dari tampang depan, ini varian G sebelah kami, ini masih LCGC. Di depan nih sejatinya dia lebih simple ya tampangnya, nggak terlalu dramatis seperti yang di varian GR. Ini kelihatannya pakai body kit sama, tapi sebenarnya ini asli yang varian G tidak dapat aero kit seperti ini. Ini tambahan saja, kalian mungkin bisa tambah sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan. Jadi dia bisa dapat sekujur body gitu. Tapi memang terasa tempelan sih. Dia tempelannya kurang rapi ya di bagian sini. Di GR juga sebenarnya kurang rapi sih. Ini kelihatan banget ada selaknya. Tapi memang di GR ini dengan memang karena dari awal didesain untuk lebih terlihat sporty, dia grillnya jadi besar banget di sini, warna hitam gitu ya. Dengan logo Toyota yang ada di tengahnya dan ada emboss GR di tengah sini gitu. Ini kesannya di bawah sini tuh ada kayak DRL gitu. Nih di kanan dan kiri juga ada di varian GR. Tapi sebenarnya itu hanya positioning lamp saja. Begitu pula pada bagian headlampnya juga semua positioning lamp aja. Dia semuanya LED ya. Dia untuk lampu sen, lampu LED, lampu utamanya juga sudah LED. Tapi memang bukannya sequential seperti di race lah ya saudaranya gitu.
Overall sih dari depan memang tampangnya nggak ada perbedaan. Di depan juga ini logonya masih timbul, artinya belum pakai TSS gitu ya. Tidak seperti prediksi kami di awal, karena memang soalnya yang di Hero 2 itu di sana dia diberikan TSS ya, atau bukan TSS, ADAS lah mereka nyebutnya. Jadi sayang banget ini nggak ada gitu. Ini juga nih kelihatan nggak ada kamera sama sekali. Untuk velgnya sendiri dibedakan juga. Velgnya untuk yang varian G ke bawah dia pakai yang warna single tone saja dan dia hanya 14 inci, sedangkan untuk yang varian GR dia dapat yang 15 inci. Untuk yang 15 incinya itu dia juga pakai Dunlop SP Sport Max. Jadi lebih bagus, gripnya lebih bagus dibanding yang ini hanya Campiro Eco biasa. Jadi ini ban eco-ecoan, ini ban yang lebih sport oriented lah gitu. Nah, kalau dari samping nothing much sih sebenarnya perbedaan. Kalau yang ini available dalam dual tone, jadi kalau nambah dual tone tuh kalian nambah sekitar 2,5 juta. Jadi makanya varian yang kami bilang ini varian yang 256 nih harganya. Kalau ini yang 191 jutaan gitu, yang paling tinggi. Perbedaan dari samping, keduanya sudah diberikan keyless entry, kuncinya mirip juga dengan yang generasi sebelumnya, udah pakai kuncinya Daihatsu ya. Mirip, dia udah keyless entry, dia hanya guratan saja, bukan tombol tompel gitu. Kalau yang velg ini juga dual tone, terus di sini dia body kitnya sudah integrated gitu ya, nggak pakai tulisan stiker atau embossan GR lagi. Sedangkan kalau yang opsi Aero Kit ini, di belakang malah ada stiker GR-nya di tengah sini nih. Gitu, tapi ini optional, kalian bisa pasang atau tidak gitu. Spionnya yang ini udah auto retract, yang ini masih belum, ini masih manual aja gitu. Walaupun desain spionnya sama, tapi di sini malah belum dilengkapi dengan LED pada bagian spion. Kalau ini udah nggak ada lampu sein sama sekali di samping. Biasanya kan kalau nggak ada di spion ada ditaruh sebelah sini gitu ya. Ini nggak ada juga. Jadi kalau kalian mau dapet sein di samping, ambil yang varian GR gitu kali ya. Oke, kalau sisanya kalau pada bagian samping sih nothing much, nggak ada perbedaan. Dia masih belum pakai yang shark fin antena, masih short pole dua-duanya. Di belakang bedanya sama si Ayla, kalau Ayla tuh dikasih garnish-garnishan gitu ya, mirip kayak R3 yang facelift Gen 1. Kalau ini masih lebih polos. Dan tapi meskipun dia pakai Aero Kit juga yang varian G, ini yang di varian GR Sport itu lebih proporsional bagian belakangnya. Karena mungkin memang dari awal sudah didesain untuk dengan body kit ini. Kalau yang ini belakangnya masih agak kurang sih. Tapi bagus ya untuk buka bagasi, dia sekarang tombolnya sudah elektrik, nggak harus dari depan pakai tuas gitu ya, kayak mobil sedan gitu lah ya. Ini sudah bisa dibuka dari belakang juga, bagus. Di belakang juga masih belum dilengkapi dengan defogger, hanya ada sebuah wiper saja. Dan untuk yang varian G ke bawah ini hanya disematkan sensor parkir saja 2 titik. Sedangkan untuk yang varian GR sensor parkir dan juga sebuah kamera di belakang gitu. Dan yang menariknya lagi, pada bagian belakang kalau kalian mau lihat, ada yang kami bilang mungkin ini bikin Toyota membuat mobil ini agak sedikit lebih mahal. Karena kalau kami ngolong ya dari bawahnya, dia coilnya itu sebenarnya masih sama-sama pakai coil spring. Tapi diameternya lebih besar pada bagian si GR. Dia dibuat lebih besar gini ya kalau kalian lihat footage ya. Lebih besar. Dan pada bagian shock breaker ya juga diameternya lebih besar. Nanti mungkin akan terasa ketika kita rasain rasa berkendaranya. Karena memang yang varian GR ini sudah pasti akan dipakai oleh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia untuk ikut balapan Sentul. Karena memang selama ini Agya yang ikut kan untuk bersaing dengan Honda Brio. Sekarang kita lihat bagian interiornya apa aja yang berbeda di antara kedua sisi ini. Let's go, kita lihat bagian dalam yuk. Nah, kalau yang belakangnya kita mulai dulu dari yang varian G-nya. Kalau bagasi sih semuanya sama ya. Sekarang meningkat 33 liter jadi 265 liter. Tapi seperti itu adalah akal-akalan saja karena sekarang joknya jadi lebih tegak. Ya, dibanding yang generasi sebelumnya ini menurut kami jadi lebih tegak ya, baik di Ayla maupun di Agya ini. Dua-duanya sekarang jadi lebih tegak, tapi bagus yang di Agya yang 191 juta ini, dia sudah disematkan 3 headrest. Sedangkan Ayla varian tertinggi sekarang belakang pun nggak dapat headrest ya. Jadi gangak banget gitu, ini jadi malah lebih worth it sih di belakang sini. Sekarang 3 headrest, dan untuk yang varian G ini dia joknya diberikan pattern gitu, ada kayak warna putih gitu ya. Sedangkan kalau ini varian GR dia polosan aja, tapi pada bagian karpet, kalau yang varian G biasa ini yang LCGC ada tulisan Agya-nya. Kalau yang di sana ada tulisan logo GR-nya gitu. Legroom wise, kami masih bisa mendapatkan sekitar 7 jari di belakang sini masih oke, tinggi kami 175 cm. Headroom wise masih dapat 4 jari lah ke atas gitu. Sayang banget, tapi ini memang menurut kami ini agak terlalu tegak sih. Fitur-fitur di belakang, dia ada power window ya, bukan window by power kayak rivalnya. Terus juga ada cup holder belakang bawah sini, bagus. Ruang penyimpanan, ya nothing much sih sebenarnya. Belakang sini door trimnya juga mirip, tapi perbedaannya pada bagian roofnya
Kalau yang di varian G ini dia terang warnanya dengan ada lampu di bagian tengahnya sini gitu. Ya lumayan oke lah ya varian yang Agya-nya ini. Oh ya, bedanya lagi untuk yang varian GR Sport, dia di bagian pintunya kalau kita buka dia ada seal plate gitu. Jadi kalau kalian mungkin anak kecil atau yang biasa ibu-ibu lah ya yang suka kurang ngerti cara masuk mobil, di sini masih terlindungi lah cat dari mobilnya. Jadi kalau nginjek pertama bisa itu dulu ada logo GR-nya. Kalau sedangkan di sini di Agya ini polosan aja. Oke, kita lihat bagian depannya tapi yang varian GR. Let's go. Nah, ini dia bagian depan dari varian GR. Nah, ini rasanya feel-nya beda banget ya. Kita nyalain dulu. Nah, tuh dia ada kayak apa chime-nya ala-ala di race. Dan ya beberapa mobil dengan speedometer yang sama seperti ini ya. Seperti di Avanza juga udah seperti ini. Dia mirip banget. Dia layout dashboardnya sebenarnya sama di yang varian G, mirip. Tapi dibedakan mulai dari head unitnya. Dia head unit sekarang lebih besar dengan samping kanan kirinya dilapis dengan peonnya black gitu ya. Lebih bagus, feature wise udah ada penunjuk ganjil dan genap. Terus juga dia lengkap lah ya. Menu-menunya dia juga sudah support. Feature wise ya sayang banget kalian belum mendapatkan Apple CarPlay maupun Android Auto di sini. Sedangkan di Ayla aja udah ada yang harga 189 juta itu. Ini nggak ada sama sekali. Dia masih ada Bluetooth, USB, radio biasa, dan T-Link dan juga M Toyota gitu ya, hanya itu saja. Sayang nih masih belum ada Apple CarPlay Android Auto, sayang. Speedometernya mirip dengan yang di race, mirip dengan yang ada di Avanza dan segala macamnya. Kita juga bisa ganti-ganti temanya ya. Dan dengan masing-masing temanya itu juga kita bisa rubah-rubah chime-nya pertama kali nyala itu juga bisa berubah-ubah gitu. Setirnya ini jauh lebih solid, sumpah. Memang nggak hanya bentuk dan desain dari setirnya aja yang dirubah, steering racknya juga dirubah, jadi rasa berkendara juga rasanya beda gitu ya. Untuk pengaturannya tilt saja, belum bisa teleskopik, sayang banget. Tapi isi dari setir ya, dia mulai dilapis dengan kulit, dengan jahitan warna merah ini ya, rasanya sporty banget dengan ada emboss GR di tengah sini. Dan di warnanya bukan silver gitu ya, diberikan kayak smoke grey gitu di bagian bawahnya. Dan sayang banget karena belum dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Dia di sini masih hanya ada pengaturan audio di bagian kiri dengan volume juga. Bagian kanan itu untuk mengganti-ganti dari mode di kanan juga. Jadi pengaturan modenya ada banyak ya di kiri dan di kanan. Jadi kebanyakan sih tombolnya, harusnya bisa buat cruise control lah at least gitu ya. 256 belum ada cruise control gitu. Airbag cuma ada 2, belum sampai 6. Jadi sayang banget. Speedometernya sudah bisa menampilkan banyak banget, ada current mileage, terus juga fuel efficiency, terus banyak banget lah kita bisa tampilin range kita terakhir, terus juga jam, terus ya yang kerennya juga dia bisa mengatur steering indicatornya. Jadi kalau misalnya ban kita lurus atau enggak, juga bisa tahu. Individual door warning juga bisa kelihatan. Speedometer sebelah kanan sini bagus. AC-nya sudah digital tapi belum climate control, ini hanya digital saja. Pengaturan mode semburan juga yang kami kira ada, karena di presentasi ada, tapi ternyata tidak ada. Sayang banget. Ini juga baru hanya ada mode Max Cool saja di sini. Tombol engine start stop engine, dan di bawah sini juga ada wireless charging gitu. Ini yang beda ya. Dan di atasnya yang beda ini kelihatan ya. Roofnya tuh diberikan warna hitam gelap, jadi mirip dengan Brio RS lah ya lawannya gitu. Sayang banget tapi di sun visor-nya kaca sama lampu aja nggak ada gitu ya, sayang banget. Ini nambah 10 juta dapat sekelas Baleno yang di sini ada kaca dan ada lampunya gitu. Spion udah day night view mirror, ya masih lumayan lah ya. Joknya berbeda nih, joknya GR banget lah, bahkan bahannya tuh dia sweat gitu, dan side supportnya tuh bener-bener menyupport kita banget gitu. Wah, ini rasanya kayak support dari orang tua yang punya koneksi banyak ya, karena soalnya kita bener-bener tersupport dengan sangat baik di kiri dan kanan kita gitu. Yang beda tuas transmisinya, walaupun transmisinya sama, tapi tuas transmisinya tuh dia tengahnya diberikan aksen smoke silver, dengan kainnya tuh diberikan aksen lagi jahitan warna merah. Dan di mobil ini yang varian GR dan Agya juga yang varian CVT semuanya sudah diberikan pedal shift, nggak kayak di Ayla yang justru di transmisinya malah ada mode S dan B. Kalau di sini ada pedal shiftnya, jadi kalian bisa lebih bersenang-senang. Dan di tombol setir juga ada mode power, jadi kalian bisa mendapatkan transmisi yang lebih agresif dan power dari mobilnya juga yang lebih agresif. Untuk yang varian GR sudah secara standar dapat dashcam secara standar. Kalau yang varian G itu optional, kalian bisa nambah sendiri gitu. Handbrake masih manual semuanya, dan pengaturan-pengaturan juga masih
manual semua. Pengaturan traction control sebelah sini, dan sini ada sebuah kantong yang mungkin kayaknya kartu e-money atau flash ini aja kayak nggak masuk sih. Ini buat apa ya? Naruh koin juga kelempar di situ. Buat kunci nggak muat juga, pasti kelempar. Itu buat apa ya? Nggak muat nih, ini kurang, agak useless sebagian sini ya. Cup holder yang ada di tengah sini jadi nggak ada karena diganti sebuah wireless charging itu. Jadi cup holder hanya di kanan kiri dari door trim dan di tengah sini saja gitu. Sisanya sih nothing much lah ya. Kita lihat aja pada bagian mesinnya. Let's go. Sisi mesin, seperti kami bilang di awal bahwa sekarang semua varian dari Agya terbaru ini hanya menggunakan mesin 1200 cc saja. Tapi mesinnya 1200 cc-nya berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau dulu pakai 3 NRVA, tapi dulu 3 NRVA silindernya 4. Sekarang nggak pakai tulisan 3 apa-apa, namanya cuma WAVE, silindernya jadi 3 gitu. Harga mobil 250 juta, silindernya cuma 3. Jadi ori juga gitu. Oh iya bener. 1 miliar malah ya. Anyway, mesin mobil ini 1200, 3 silinder, kodenya WAVE, tenaganya di 88 PS, torsinya meningkat malah dari yang 4 silinder dulu. Kalau dulu 109 Nm, sekarang 113 Nm, jadi lebih powerful. Memang mesin ini pernah kami uji coba juga di Daihatsu Rocky, yang 1200 cc 3 silinder itu, memang lebih galak sih, tarikan bawahnya lebih galak, jadi lebih responsif. Mungkin ini salah satu siasatnya dari Toyota dan juga Daihatsu untuk bisa bersaing dengan Honda Brio karena memang karakter mesinnya lebih responsif gitu ya. Tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui 2 pilihan transmisi, yaitu 5 speed manual dan juga CVT sekarang. Tidak lagi pakai 4 percepatan torque converter. Jadi memang sekarang semua itu akan pakai CVT. Memang kami mungkin dulu membuat channel kami ini udah visioner ya. Karena sekarang rata-rata ini Opet rame ya di belakang ya. Dia sudah dilapis dengan peredam, tidak seperti si Ayla yang mana tidak ada peredam. Dia masih ada peredamnya di sini. Walaupun catnya ya tidak secat warna body lah ya. Oke, enough talking. Kita pengen coba aja rasa berkendaranya. Kayaknya mulai dulu dari yang varian G-nya ya. Apakah beda nih G-nya dengan yang varian Ayla yang harga 189? Kita tes dulu. Abis itu kita rasain yang varian GR-nya. Apakah worth it? Beda harganya sampai lebih dari 60 juta. Oke, sekarang kita yang varian G dulu, yang masih LCGC. Gimana rasanya? Ya kami kemarin baru banget ngerasain yang varian Ayla lah ya. Overall sih kalau driving impression sama persis sama si Ayla-nya. Ini kayak melewati speed bump, jalanan agak kurang rata gini ya, bergoyang. Bandingan suspensi ya mirip banget sama si Ayla, sudah jauh lebih empuk, much improve dari generasi sebelumnya. Dengan DNGA terbaru dari Daihatsu ini memang sudah jauh lebih baik. Tapi yang menurut kami di sini lebih baik dibandingkan dengan Ayla adalah joknya. Joknya itu bukan jok pocong kayak di Ayla ya. Mungkin ini Toyota rajin baca doa jadi pocongnya hilang. Jadi ini terpisah dan side support di kanan dan kirinya walaupun tidak sebaik yang di GR. Menurut kami kalau berbelok seperti tadi agak kencang masih cukup menopang badan kami gitu. Ini masih kanan kiri juga masih oke, nggak mengganggu menurut kami. Dan kalau kita bejek, overall sih sama, tarikannya sama si Ayla. Tapi yang kami suka di sini adalah dia dilengkapi dengan power mode. Dan di power mode dan juga dia transmisinya ada mode S dan sebuah pedal shift. Jadi kita turunin gigi. Wow. Raungan mesinnya jadi lebih terasa di sini. Kalian bisa mendapatkan performa yang lebih baik daripada di sekedar di Ayla ya yang memang terbatas banget, tidak ada mode power mode-nya itu dan tidak ada pedal shift. Hanya ada mode S saja pada transmisinya. Jadi yang dibuat galak hanya transmisinya aja. Bukan dari si mesinnya. Kalau ini dari mesinnya juga dibuat galak. Jadi enak nih. Turunin satu gigi. Enak. Jadi kalau kalian pengen bermain-main, bersenang-senang dengan pedal shiftnya, enak banget sih. Tapi memang setirnya ini kami baru megang aja ya. Kalau yang di varian AG ini masih dilapisi hanya plastik saja atau kayak karet gitu. Jadi rasanya tuh masih belum enak gitu. Dan walaupun sudah jauh lebih baik dibandingkan dia, kalau setirnya tuh bedanya kalau kita berbelok masih ada loadingnya dikit gitu kalau bisa belok agak kencang gitu ya. Kita belok agak cepat ya di sini. Set. Tuh, feedbacknya udah lebih baik tapi masih ada loadingnya dikit gitu. Jadi feel-nya tuh kayak di race, kayak di Rocky gitu ya. Jadi masih mirip gitu, tidak ada bedanya. Katanya kalau yang di varian GR-nya ini dirubah drastis gitu. Kita coba akselerasi kali ya dari sini ya.
coba ya. Kira-kira berapa detik? Oke, kita matiin AC, kita coba akselerasi ya, yang varian G ini. Oke. Oh, udah 100. 0 sampai 100 yang varian G ini di 11,45 detik. Wah, ini jadi menarik banget ya. Lumayan oke untuk sebuah LCGC lah ya. Wah, kita coba yang di varian GR apakah lebih baik. Oke, sekarang kita nyobain yang varian GR Sport. Langsung kerasa sih bedanya. Bedanya itu adalah pada bagian setirnya langsung kerasa banget. Begitu selain digenggamnya lebih enak, karena sudah kulit dan bertekstur ya dia. Gripnya lebih enak, kita belok gini. Tuh, feedbacknya lebih luar biasa sih. Dan bahkan menurut kami, kalau dibandingkan dengan Yaris yang baru ya, Yaris yang masih sampai sekarang masih ada, ini menurut kami malah setirnya feel-nya lebih enak di sini. Ini beda banget sih dibandingkan dengan yang varian G-nya. Beda banget, kita zigzag kayak gini nih ya. Ini lebih ngikut karena suspensi belakangnya memang lebih besar, shock breaker-nya lebih besar, coil spring-nya juga lebih besar. Tapi, wah ini ngaruh banget sih. Lebih less limbung dibandingkan dengan yang varian G-nya. Tapi tetap, di satu sisi tetap nyaman gitu. Lebih enak gitu ya. Enak banget ini. Feel-nya juga rasa berkendara enak. Ini juga kita lewati speed bumps. Tuh, redamnya lebih bagus, walaupun emang ada at certain point dia sedikit lebih stiff dibandingkan dengan yang varian G-nya gitu. Walaupun bukan yang sampai keras banget kayak jedar gitu, enggak, masih oke. Tapi ini udah much improve banget sih. Itu si G-nya aja dibanding generasi sebelumnya udah much improve. Ini yang varian GR-nya lebih improve lagi, ini setirnya enak banget, bener deh. Lagi kita turun gigi dikit. Wah, kalian akan bisa bersenang-senang apalagi dengan ada power mode, dengan mode sport di transmisi dan mode manual. Ini kalian bisa bersenang-senang sih dengan mobil ini. Enak loh. Surprisingly enak banget menurut kami. Wow. Ini nggak main-main ini. Beda sih rasanya. Jadi kalau untuk performa handling dan juga rasa setirnya dan feedbacknya semuanya jauh lebih enak lagi. Joknya lebih suportif dibandingkan dengan yang varian G. Dengan bahan sweatnya juga jauh lebih enak di sini. Gitu. Ini enak sih. Tapi sayang memang dia nggak ada head adjuster, jadi menurut kami ini sitting positionnya dibanding dengan dashboard masih sedikit lebih tinggi. Dan apalagi kalau misalnya kita habis turunin bayar parkir gitu ya, gini mau naikin mobil harga 256 juta, auto up belum ada. Ini ganggu banget ya. Oke, kita tes akselerasinya apakah lebih baik dengan dari yang varian G. Apakah dia di-tune juga mesinnya, misalnya transmisinya juga bikin lebih baik gitu ya. Let's go, kita coba ya. Kita matiin AC, terus juga kita rubah ke mode sport, kita pakai power mode, kita rubah power mode, pakai pedal shift. Getarannya luar biasa sekali ya, dan go. Tidak sedramatis yang varian dan 100. 0 sampai 100 ini malah di 11,9 detik, jadi sedikit lebih lambat ya. Mungkin ya penggunaan suspensi yang lebih besar dan juga ya di sini joknya lebih berat gitu ya, dan juga setirnya juga lebih berisi, bodinya juga lebih berisi. Ketika kami tes tutup pintu, buka pintu, lebih tebal di sini, mungkin itu berpengaruh terhadap beban dari mobilnya jadi lebih berat, sehingga akselerasi nomor 100-nya lebih lambat 0,5 detik dibandingkan dengan yang varian biasanya gitu. Jadi apakah dia worth it 60 juta lebih mahal? Kita jawab pada kesimpulan. Ya, bisa disimpulkan kenapa kami kembali lagi dengan mobil yang ini. Karena meskipun memang yang varian GR itu menurut kami jauh lebih nikmat, steering rack-nya kerasa banget ya, lebih direct, suspensi belakangnya juga lebih enak untuk menikung, berperforma tinggi, dan memang mesinnya dibandingkan dengan Agya yang 4 silinder generasi sebelumnya itu juga lebih baik. Tapi kami rasa perbedaan harga hingga 60 juta tidak value for money sih. Dan mostly pasti nanti akan pembelinya Agya ujungnya akan membeli yang varian G ini, karena value for money-nya dibuat lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan kembarannya yang varian paling tingginya di 189, ini 191. Kalian sudah mendapatkan pedal shift sama dengan varian GR, terus juga mesinnya sama,
power mode juga ada di mobil ini. Dengan bodi yang lebih ringan juga dibandingkan dengan GR, malah kami menemukan bahwa untuk straight line lebih enak yang varian non GR Sport ini. Untuk belok-belok memang ya varian GR Sport lebih nikmat, apalagi dia dengan suspensinya berbeda ya, lebih besar gitu ya. Tapi kami rasa 60 juta tidak sih untuk sebuah mobil seperti itu. Kalau harga 230 juta, 220 gitu ya, varian GR Sport akan sangat masuk akal. Tapi kalau 256 tidak. Kami malah menyarankan brand lain yang kelasnya satu kelas di atas mereka. Kalian tahu lah ya apa ya. Ada di sini linknya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Agya, kami sangat menyarankan varian G aja sudah lebih dari cukup. Karena joknya udah nggak pocong kayak kembarannya. Udah dapat hampir full lah seperti yang ada di Agya GR Sport. Walaupun feel berkendaranya kalah ya. Tapi nggak worth 60 juta sih. Cek aja promo-promo menarik selama pagelaran JAW di cvtindonesia.co.id karena banyak banget potongan-potongan diskon besar sampai puluhan juta dan tambahan UPPF, Solar Guard, dan juga karpet dari Auto Frontier. Oke CVTs, kami Reza Rever, pamit undur diri.